Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang, semakin berkah dan semakin sukses. Nah sahabat, di video kita kali ini kontennya tentang segmen tanya jawab izin usaha UMKM. Dan di video kita kali ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk mendapatkan legalitas usaha PIHK, yaitu penyelenggara ibadah haji khusus. Nah, konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami selama ini tentang apa itu PIHK, apa manfaatnya, bagaimana cara mendapatkannya, dan seperti apa detailnya tentang PIHK. Jadi nih, buat kalian nih yang penasaran tentang PIHK seperti apa, kalian wajib tonton dan simak video ini sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilary Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah, terima kasih banyak ya. Kita masuk ke pertanyaan ke-1. Kami neraca, apa itu sih PIHK? Jadi sahabat, PIHK ini adalah penyelenggara ibadah haji khusus, adalah perusahaan travel resmi yang mendapat izin dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus dengan layanan yang lebih eksklusif dibandingkan dengan haji reguler. Next pertanyaan, kami neraca, apa sih perbedaan antara penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PIU? Nah, jadi sahabat, kalau PIHK ini adalah perusahaan yang memiliki izin resmi untuk menyelenggarakan haji khusus di luar kuota haji reguler pemerintah nih. Sementara nih, kalau PPIU ini adalah perusahaan yang memiliki izin resmi untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh. Jadi bedanya di situ sahabat ya, kalau HK berarti haji khusus, kalau IU berarti ibadah umroh. Next pertanyaan, kami neraca, apa emang sih perbedaan antara haji reguler dan haji khusus? Jadi sahabat, kalau haji reguler ini diselenggarakan oleh pemerintah dengan kuota yang lebih banyak dan biayanya lebih terjangkau nih. Sedangkan nih kalau haji khusus itu dikelola oleh PIHK dengan fasilitas yang lebih nyaman, masa tunggu yang lebih singkat, dan pastinya biayanya lebih tinggi. Next pertanyaan, kami neraca, siapa sih yang bisa mengajukan izin usaha PIHK ini? Jadi sahabat, yang bisa mengajukan yaitu adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau PT Notaris ya, yang memiliki izin dari Kementerian Agama serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Next pertanyaan, kami neraca, apa sih manfaat memiliki izin resmi PIHK ini? Jadi sahabat, manfaatnya itu pertama adalah legalitas usaha yang sah dan resmi, kemudian dapat menyelenggarakan ibadah haji khusus secara resmi, dan pastinya akan meningkatkan kepercayaan calon jamaah dan akan mendapatkan kuota haji dari pemerintah tentunya. Next pertanyaan, kami neraca, apa memang keunggulan haji khusus yang diselenggarakan oleh PIHK dan apakah ada kuota terbatas untuk PIHK? Jadi sahabat, ini keunggulannya pertama adalah masa tunggu yang lebih singkat dibandingkan haji reguler yang mencapai di atas 10 tahun. Kemudian fasilitasnya pastinya lebih eksklusif, baik itu mulai dari akomodasinya, transportasinya, dan juga konsumsinya. Dan kemudian pelayanannya pasti lebih personal. Nah, untuk itu kuotanya itu ada teman-teman. Jadi pemerintah ini membatasi jumlah PIHK sesuai dengan kebijakan haji setiap tahunnya yang diberikan oleh pihak Arab Saudi. Next pertanyaan, kami neraca, apa saja sih syarat utama untuk pengajuan izin PIHK ini? Jadi sahabat, pertama pastinya harus berbentuk PT Notaris dengan modal di store minimal 5 miliar, kemudian memiliki kantor tetap dengan fasilitas standar PIHK, memiliki rekening bank dengan saldo minimal 500 juta, dan pastinya menyediakan jaminan bank atau garansi bank sebagai bentuk perlindungan jamaah. Next pertanyaan, kami neraca, bagaimana sih langkah-langkahnya untuk mendapatkan izin PIHK ini? Yang pertama, kalian pasti wajib mendirikan PT Notaris dengan modal yang cukup, mengurus izin usaha perjalanan wisata melalui OSS, lalu mengajukan permohonan PIHK ke Kemenak, verifikasi dan evaluasi oleh Kemenak, dan nanti mendapatkan SK sebagai PIHK.
Next, Kamin RHC, berapa lama memang proses pengurusan izin PIHK ini? Nah, sahabat, prosesnya ini dapat memakan waktu sekitar 6 sampai dengan 12 bulan ya. Agak lumayan lama nih, tergantung dari kelengkapan dokumen dan juga evaluasi dari kemenangnya sendiri, teman-teman. Next pertanyaan, Kamin RHC, berapa sih emang modal minimal untuk mendirikan PIHK ini? Lalu apa saja biaya yang diperlukan yang disiapkan untuk mendapatkan izin PIHK ini? Jadi sahabat, modal setor minimal itu 5 miliar serta saldo rekening itu minimal 500 juta untuk menjamin operasional. Nah, untuk biaya-biaya lainnya itu mulai dari biaya pendirian PT dan perizinan usaha, biaya jaminan bank sekitar 2 sampai dengan 3 miliar, dan juga persiapkan biaya operasional kantor dan juga karyawan, teman-teman. Next pertanyaan, Kamin RHC, bagaimana sih cara memasarkan jasa PIHK ini? Jawabannya teman-teman, kalian bisa menggunakan media digital seperti website dan juga media sosial, lalu bekerja sama nih dengan komunitas dan organisasi Islam yang ada, dan berusaha menawarkan layanan unggulan seperti apa paket eksklusif yang kalian sediakan dan bagaimana paket itu kalian jelaskan kepada konsumennya. Next pertanyaan, Kamil RHC, apa sih yang harus dilakukan setelah mendapatkan izin PIHK ini? Jadi sahabat, kalian pertama wajib mengurus administrasi dan perjanjian dengan mitra di Arab Saudi. Lalu kalian menyiapkan nih paket hajinya dan melakukan promosi, dan kemudian mendaftarkan jamaah secara resmi ke Kemenag. Next pertanyaan, Kamil RHC, apakah PIHK ini boleh juga menyelenggarakan umroh? Jawabannya iya sahabat. Jadi PIHK ini dapat menyelenggarakan umroh, tetapi tetap harus memiliki izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Jadi intinya sahabat, PPIU ini adalah awal nih. Ketika kalian sudah punya PPIU, nah baru kalian bisa mengajukan PIHK. Tapi kalau kalian mau langsung PIHK itu nggak bisa, karena harus ada PPIU dulu teman-teman, untuk pengalaman kalian dalam menjalankan ibadah haji khusus. Jadi PPIU dulu, baru setelah itu kalian bisa urus PIHK-nya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil RHC, apa sih peluang bisnis lain yang dapat dikembangkan dari PIHK ini? Nah, kalian bisa mengembangkan nih. Pertama ada jasa umroh premium, misalnya paket wisata halal internasional juga boleh, atau kalian pelatihan manasik haji dan juga umroh. Ini adalah peluang bisnis lain yang didapatkan dari kalian memiliki legalitas PIHK ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil RHC, apa itu Siskopatu? Jadi sahabat, Siskopatu ini adalah sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus. Ini adalah sebuah platform yang wajib digunakan oleh PPIU dan PIHK untuk mendaftarkan dan melaporkan jamaah umroh kepada Kemenag. Next pertanyaan, Kamil RHC, bagaimana sih PIHK ini menjamin keamanan dana jamaahnya? Jadi dengan membuka rekening khusus dana jamaah yang nantinya akan diawasi oleh Kemenag dan memberikan jaminan bank. Nah, ini adalah untuk menjamin keamanan dana jamaah sahabat. Next pertanyaan, Kamil RHC, apa sih sanksinya jika PIHK ini melanggar aturan? Jawabannya pasti nih bisa berupa peringatan, denda, pencabutan izin, hingga sanksi pidana jika memang ada pelanggaran berat seperti penipuan sahabat. Kamil RHC, bagaimana sih jamaah ini bisa memastikan bahwa PPIU atau PIHK yang dipilihnya itu legal? Dan apakah bisa dicek juga secara online? Jawabannya bisa sahabat. Jadi jamaah ini dapat memastikan legalitas penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dan PPIU dengan mengeceknya di website resmi di haji-kemenag.co.id atau melalui aplikasi Haji Pintar yang dikeluarkan oleh Kemenag. Nah, PIHK ini resmi harus memiliki SK izin PIHK yang masih berlaku tentunya, terdaftar dalam daftar resmi Kemenag, serta memiliki kantor dan alamat yang jelas. Selain itu, jamaah bisa memverifikasi kredibilitas PIHK ini melalui testimoni jamaah sebelumnya dan memastikan tidak ada laporan penipuan ya. Dan jika teman-teman masih ragu, jamaah juga dapat langsung menghubungi atau mendatangi kantor Kemenag setempat untuk melakukan konfirmasi dan verifikasinya. Next pertanyaan, Kamil RHC, bagaimana sih cara mendapatkan jamaah pertama bagi PIHK baru? Nah sahabat, buat PIHK baru dapat mendapatkan jamaah pertamanya dengan membangun kepercayaan nih melalui strategi pemasaran yang efektif, seperti menjalin kerjasama dengan komunitas muslim, masjid, dan majelis taklim untuk memperkenalkan layanan mereka. Lalu menggunakan media sosial dan website resmi dengan konten-konten edukatif tentang haji khusus juga dapat menarik calon jamaah. Nah selain itu sahabat, memberikan promo awal, layanan konsultasi gratis, serta testimoni dari jamaah yang sudah berpengalaman bisa meningkatkan kredibilitas. Nah, PIHK juga dapat mengadakan seminar nih atau webinar tentang haji dan umroh untuk membangun hubungan langsung dengan calon jamaahnya, sekaligus nih memperkuat branding sebagai penyelenggara yang terpercaya dan kompeten.
Next pertanyaan, kami dari HC. Apa sih kesalahan yang sering dilakukan oleh PIHK pemula? Jadi sahabat, PIHK pemula ini sering nih melakukan beberapa kesalahan yang dapat menghambat perkembangan usaha mereka. Seperti pertama nih, kurang memahami regulasi dan izin usaha, sehingga izin operasional bisa tertunda atau bahkan bisa dicabut. Nah selain itu sahabat, banyak PIHK baru yang kurang transparan dalam biaya dan fasilitasnya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari calon jamaahnya itu sendiri. Dan kesalahan lainnya adalah tidak memiliki strategi pemasaran yang efektif, seperti mengabaikan promosi digital dan kolaborasi dengan komunitas muslim. Nah beberapa PIHK juga terlalu fokus nih pada keuntungan tanpa membangun pelayanan yang prima, seperti bimbingan manasik yang baik serta pendampingan jamaah yang maksimal. Kurangnya manajemen keuangan yang baik ini juga bisa menjadi kesalahan fatal, di mana dana jamaah tidak dikelola dengan aman, sehingga berisiko terjadi masalah dalam keberangkatannya dan tentunya akan merusak nama baik PIHK itu sendiri tersebut ya sahabat. Nah, jika kalian masih bingung soal izin usaha PIHK atau ragu nih, bagaimana sih cara ngurusnya? Tenang aja nih, kalian bisa tanya jawab ya, bebas di kolom komentar. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Atau mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis kok. Silahkan langsung hubungi nomor admin kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar. Atau kalian bisa klik link di deskripsi video teman-teman. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu sahabat. Kami dari HC, apakah bisa bantu urus legalitas PIHK ini? Jawabannya, iya bisa sahabat. Kami akan membantu pengurusan PIHK ini jika kalian mau. Silahkan kalian kontak nomor admin kami ya di WA-nya yang ada di layar. Atau kalian juga bisa cek paket-paket promo lainnya yang ada di link RHC Konsultan PKRT. Atau kalian bisa cek juga di link deskripsi video. Nanti akan kami bantu jelaskan secara detailnya seperti apa prosedurnya. Nah sahabat, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami ada program UMKM naik level dengan memberikan paket promo mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, PT Perorangan, Company Profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT dan lainnya yang bisa kalian cek di link deskripsi video teman-teman. Dimana standar layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi sahabat. Kami juga sudah Certified BNSP, BPJPH dan juga Kemenkop UKM. Nah sahabat, jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian konsultasikan gratis, jangan ragu, jangan malu. Nah sahabat, legalitas usaha lengkap ini adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Jadi segera kalian lengkapi usahanya dengan legalitasnya sesuai dengan bidang usahanya. Dan perlu kami informasikan sahabat bahwa kami RHC Konsultan UMKM juga membuat channel ini Ritsar Lahilari untuk membantu teman-teman UMKM di seluruh Indonesia, baik yang ada di pelosok, kemudian jauh dari informasi, jauh dari dinas, dan jauh dari edukasi. Oleh karena itu, kami membuat konten-konten di channel ini untuk membantu kalian dalam memahami legalitas usaha dari masing-masing bisnisnya dan masing-masing produknya sahabat. Dan juga kami sediakan di link deskripsi video beberapa informasi-informasi yang semoga pastinya bisa memberikan manfaat tentang legalitas kepada kalian teman-teman. Kalian bisa kepoin aja untuk masing-masing linknya, ada penjelasannya. Nanti kalian bisa pilih dan kalian bisa klik. Nanti di situ akan ada muncul informasi-informasi yang sudah kami sediakan, yang semoga menambah wawasan kalian dalam melengkapi legalitas bisnisnya. Karena ketika legalitas bisnis kalian sudah lengkap, maka kalian bisa berbisnis dengan mudah, aman, tenang, dan juga resmi. Nah sahabat, kita coba klik salah satu linknya. Di sini muncul linknya. Nah, kami RHC Konsultan UMKM untuk konsultasi gratis teman-teman. Silakan. Ada beberapa paket promo yang sudah kami sediakan, yang mulai dari promo PKRT, kemudian jenis-jenisnya produk PKRT apa saja, syarat-syarat PKRT apa saja. Kemudian ini paket-paket promo yang sedang kami jalani teman-teman, yang akan kami berikan kepada kalian, mulai dari paket promo PT Perorangan, paten merek haki. Di situ muncul ada berapa biayanya, ada apa saja yang didapatkannya. Ada promo sertifikat halal juga, promo izin edar BPOM, kemudian promo company profile juga sudah kami sediakan. Silakan kalian kepoin, silakan kalian baca, silakan kalian manfaatkan. Apa yang belum kalian miliki akan kami bantu. Promo website bisnis dan macam-macam lainnya sahabat. Dan kami juga telah membuat video tutorial teman-teman untuk produk-produk PKRT. Jadi buat kalian nih yang punya produk PKRT, nah kalian bisa pilih aja produk kalian apa. Nanti di situ kalian pilih aja untuk linknya, kalian klik, akan masuk ke dalam website dan YouTube-nya teman-teman. Nah kami juga sudah sediakan rahasia cuan untuk resep produk PKRT. Jadi buat kalian nih yang mau memulai usaha di bidang produk pembersih, nah
Nah, di sini kami sediakan e-booknya teman-teman. Jadi buat kalian juga yang ingin menambah varian produk, bingung nih bagaimana formulanya, bagaimana caranya, kami sudah sediakan e-booknya teman-teman. Jadi silahkan kalian manfaatkan e-booknya. Dan pastinya harganya juga sedang kami berikan promo. Jadi segera manfaatkan untuk menambah pundi-pundi cuan kalian dalam bisnis produk pembersih ini teman-teman. Kami sudah sediakan berbagai macam e-booknya nih. Ada tentang sabun cuci piring, soft cleaner, parfum, kemudian ada soft cleaner. Dah, booknya banyak teman-teman. Silahkan kalian manfaatkan, kalian kepoin, dan semoga bisa menambah produk-produk varian kalian di dalam produk pembersih ini. Nah, itu sahabat yang bisa kami sampaikan. Silahkan kalian kepoin, kalian coba klik, kalian baca dulu previewnya. Setelah kalian udah oke, kalian siapkan untuk pembeliannya, lalu kalian terapkan dari formula yang ada di dalam e-book tersebut ya sahabat. Nah, link selanjutnya adalah tentang e-book teman-teman. Jadi di sini juga kami sudah menyediakan untuk e-book masing-masing legalitas bisnis teman-teman. Jadi jika kalian penasaran nih seperti apa PIRT, kemudian NPWP seperti apa, sudah kami sediakan e-booknya secara detail dan harganya juga sedang kami berikan promo. Jadi silahkan kalian manfaatkan tentang legalitas yang ingin kalian pelajari secara lebih detail lagi teman-teman. Kami juga menyediakan e-book untuk kompetensi bisnis, e-book bagaimana cara cuan dari digital juga sudah kami sediakan. Silahkan kalian kepoin aja linknya masing-masing teman-teman. Kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa UMKM teman-teman dalam memasarkan produknya teman-teman. Jadi buat kalian nih, kalau kalian lihat itu di masing-masing di pojok video kami itu ada berbagai macam produk UMKM yang telah bekerja sama kepada kami. Jika kalian ingin produknya masuk ke dalam YouTube kami juga bisa kalian kerjasama, silahkan kontak adminnya. Nah, ini juga kami sediakan e-book untuk bisnis kuliner teman-teman. Jadi buat kalian nih yang suka bisnis kuliner, sudah kami sediakan e-booknya, silahkan kalian pilih. Jadi sahabat, masing-masing link ini yang ada di deskripsi video ini memiliki informasi yang berbeda. Jadi silahkan kalian kepoin, silahkan kalian manfaatkan. Semoga bisa menambah manfaat untuk menambah kemajuan bisnis kalian. Nah, kita cek untuk link berikutnya adalah link portofolio dan profil kami teman-teman. Jadi di situ ada profil kami. Ini beberapa klien-klien yang sudah kami proses teman-teman untuk legalitasnya. Ini penjelasan masing-masing legalitasnya serta ada contohnya. Kemudian kalian bisa cek itu penjelasan detailnya. Mulai dari ada tadi PT perorangan, kemudian ini contohnya paten merek haki, kemudian company profile dan juga barcode GS1 atau barcode Indonesia. Jadi sahabat, silahkan kalian kepoin masing-masing link di deskripsi video teman-teman untuk mendapatkan manfaat legalitas yang sudah kami buat di sini teman-teman. Nah sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan ada video ini bisa menambah wawasan kalian tentang PIHK. Kemudian kalian jika berminat silahkan konsultasi kepada kami juga bisa, nanti akan kami bantu. Nah sahabat, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa mohon di subscribe, like serta di share agar video ini semakin maju dan semakin berkembang channel ini. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.